kita lihat kondisi kita ya sambil kita ngantar air dan suplai telur kampung untuk dia siang ini. Oke, jalan tempat selokan tangga ya. Orang namanya kering ini nggak basah, lembab aja, sejuk untuk cacing. Udah nyaman ini. Sana dia lihat, ya, coba. Halo Tetem. Tuh orangnya. Di zoom tuh matain. Dia di situ, dia merasa senang di situ. Kita jangan ganggu dia, cuma kita kontrol terus dan antar suplai air. Lihat sini. Dan telur. Pegang, taruh sini itu. Menjinakkan cacingnya. Itu taruh sini dulu. Nah iya, ini ya. Telur pelan-pelan tumpah nanti. Di sini. Ya, Pegang aja yang ini. iya. Ini air kita kasih di dalam mangkok. Nah, ini kita kasih sedikit ya, karena dia tidak bisa makan sendiri. Itu cepat. Ya, sebentar mama masuk. Itu saya. Mamam dulu ya, kita kasih mamam paponya ya, sayang ya. Paponya supaya nggak sakit tetennya. Tetennya harus berdamai dengan paponya. Aduh, tumpah. Nah, kasih dia. Panas masih. Ini susah mami dia. Makan dia. Cukup aja 2 speed, jangan dipaksa. Tumpah. Ayo sayang, supaya cepat sembuh ya. Sebentar sayang, ayolah. Supaya cepat sembuh. Kita kasih mama paponya ya. Cukup. Cukup. Nah, kita tinggalkan Air. Ya, taruh dekat dia. Nah, dia minum sendiri, ya kita tinggalkan. Dia kayaknya nggak mau kalau kita lihat dia lagi minum. Biar aja. Nah, jangan ganggu. Jadi Biar aja dari situ. kita awasi, nanti kita liatin lagi di sorenya. Biar ya. Nanti dia pakai minum air itu. Yang ngendus-ngendus tuh, berarti penciumannya mulai agak turun. Ngendus tuh. Ya udah, kita ke sana dulu. Dia mencium bau apa tadi? Bau tumpahan telur. Coba kita tes, kita taruh ya. Ini taruh ini di sini. Kalau dia ditumpahinya kalau habis berarti dimakan. Kita taruh aja di sini. Nah, siapa tahu dia mau makan. Ya, kita tinggalkan. Nanti dia merasa terganggu. Biar aja di situ. Tuh dia. Jadi siang kita kontrol, kita kasih air, kita beri dia telur. 2 speed aja cukup, jangan terlalu dipaksakan. Kalau dia muntah, saya mau muntah. Jadi biar aja telur itu bereaksi nanti untuk memberi makan cacing parpolnya. Dia tenang di dalam, cacing parpolnya tidak menyerang ke usus. Itu tujuannya. Artinya gini, telur itu berfungsi sebagai media untuk memberi makan. Telur ini berfungsi untuk berdamai, memberi makan cacingnya supaya cacingnya tenang dan tidak menyerang ke usus. Selama 2 minggu saya berperang dengan mempersenjatai bocil-bocil saya dengan antibiotik, obat herbal dan sebagainya. Obat herbal seperti pepaya, kunyit dan sebagainya tidak membuahkan hasil. Malah virus itu semakin mengganas. Memang bocil-bocil saya bertahan seminggu
ada yang 4 hari, 5 hari, seminggu, bahkan ada yang lebih dari seminggu. Dan lama-lama kondisi mereka semakin memburuk, mulai dari jeli, lehe, muti, embun, semua berguguran satu-satu. Selama 15 hari saya mempertahankan perjalanan nyawa mereka dengan berperang, sampai akhirnya pada suatu hari, di hari ke-15 itu ya, masuk ke hari 16, saya bermimpi ketemu ayah saya yang dalam mimpi itu saya melihat ayah saya memberi makan 2 ekor anjing kami dulu waktu saya masih kecil yang bernama Badak dan Banteng, masing-masing 1 telur ke dalam mulut langsung di. Lalu kemudian ayah saya memasukkan mereka ke dalam kolong rumah, karena rumah kami itu kan rumah kayu ya, yang tiangnya tinggi, jadi dimasukkan ke situ. Jadi di dalam tuh kayaknya dingin, dingin sekali, enak kayaknya untuk tempat tidur anjing. Lalu ayah saya berkata, jangan berperang, berdamailah. Nah, kemudian saya terbangun. Dari situ saya masih ragu-ragu juga, masih mikir, belum memahami apa maksud dari mimpi saya itu. Lalu kebetulan saya punya tetangga juga ada ngomong bahwa pernah ada orang keracunan, lalu dikasih telur sembuh katanya. Nah, itu hati saya mulai tergerak, terpikir jangan-jangan mimpi ayah saya ini obat atau Itu berak. untuk mengatasi nanti dulu, untuk mengatasi parpo ini adalah telur. Ya, saya coba, dan ternyata apa yang saya lakukan membuahkan hasil. Jadi saya bisa menyelamatkan 4 orang anak saya, kecil-kecil saya yang lucu-lucu ini. Perlahan-lahan mereka membaik. Itulah di sederhana, Ini dengan damai. itu dia Ya, berak. itu babnya, nanti saya bersihkan. Nah, itu contoh babnya, itu telur itu. Nah, ketika dia makan telur, dia bab, ya, di babnya ini bakteri itu ikut terbuang. Yang asalnya mereka berak darah, pelan-pelan menjadi coklat. Jadi artinya tidak menyiksa binatang, tidak perutnya tidak terancam dari gigitan, karena bakteri itu fokus ke virus parvo itu fokusnya ke telur, jadi tidak menyerang usus mereka. Nah, ketika mereka bab, bakteri itu ikut keluar, karena telur komposisinya kan licin, karakteristik telur kan licin, jadi mereka tergerus mengikuti bab dengan pelumasnya ini tadi, yaitu peluncur lah, kalau kita bilang peluncurnya itu adalah medianya adalah telur. Ini bab si tutung bab tengah hari habis makan telur tadi, ya, beberapa menit habis makan telur, mungkin sekitar 10 menit ya tadi, langsung keluar. Nah, itu artinya perlahan kita membersihkannya, mengeluarkan virus itu, bukan dengan berperang, bukan dengan memberi antibiotik ataupun obat-obat yang rasa pahit, rasa panas, tetapi kita memberi telur yang gurih, memberi makan virus itu dengan telur yang gurih, dengan jalan damai. Ini jalan damainya telur, kita memberi makan dia, senang hatinya, senang hati virus itu karena kita memberi makan dia. Dia tidak mengganggu, bocil kita, dia tidak mengganggu anak anjing kita. Dia makan telur itu karena kita kasih makan dia. Jadi berdamailah,
Jangan mengajak berperang dengan antibiotik, yang obat-obat herbal yang rasa pahit, panas dan sebagainya. Tapi berikanlah virus itu rasa yang gurih, yaitu telur. Oke? Nanti sore juga kita akan kasih lagi. Seperti ini juga prosesnya. Telur saya bundar. Oke, semua. Nah, begini cara saya mengkondisikan atau apa namanya, menyeting ya. Ini orangnya dari dalam. Ya, menyeting 3 ekor. Karena saya anggap mereka anak, jadi saya sering bilang 3 orang gitu kan. 3 orang bocil saya ini dikondisikan atau disetting seperti seolah-olah seperti di dalam got. Mereka tidak bisa jalan, jadi mereka tidak bisa mendapatkan got seperti si Pepen di sana ya. Iya, di Karena sana. mereka tidak punya energi, mereka sangat lemah. Di ini cuacanya Ya, juga lagi cuaca panas. Jadi kalau sudah jam 10 ke atas, mulai jam 10 mereka mulai merasa gerah, masih gelisah. Nah, jadi saya bikin kondisikan seperti ini. Ya, kasih mereka kain basah yang dikeras, taruh ini kan, nah, lu tutup gitu. Jadi seperti dalam got, tapi dia diberi air Diberi air sini. ya supaya tidak dehidrasi dan supaya mereka tidak mendapatkan air dari got yang kotor kan. Jadi mereka kadang-kadang bisa jilat-jilat air untuk menyejukkan badannya, untuk menjaga suhu tubuh mereka. Jadi mereka jilat-jilat air, ya, sediakan air seperti ini sih. Dia enak tidur enak. Nah, ini si Eki tapi ini nakal, ini agak gelisah dia, mungkin kurang nanti posisinya kita rubah ya. Nah, dia mikirlah pintar-pintar supaya cepat sembuh. Nah, ini si Tutung. Nah, Tutung ini suka kayak gini. Dia nggak suka ditutup. Pernah saya tutup, dia nggak suka. Cuma dia suka yang handuk-handuk apa, kain-kain seperti ini. Nah, panas nih. Nah, ini kainnya nanti sejam nanti agak kering, Pak Ren. Nah, kan terasa panas kan badannya. Iya. Nah, rasakan. Nah, jadi kita pakai Nanti ini. orang juga agak hangat. Ya, jadi taruh di lehernya begini. Nah, jadi dia enak tidurnya sambil tidur air. Nah, ini yang dehidrasi berat, dia paling suka seperti ini. Nah, Jadi kelihatan. si Tatang ini sempat dehidrasi berat kemarin tuh, saya sangka tidak panjang umurnya. Nggak tahu, ajaib sekali kekuasaan Tuhan ya. Kekuasaan Tuhan sehingga panjang umurnya, survive ternyata. Saya kira kan dia tidak bertahan. Saya siapkan sudah bajunya untuk dia mengubur dia nanti, tapi ternyata tidak menyangka dia bisa survive. Nah, dia keenakan tuh manangin sepoi-sepoi lagi ya kan. Itu Kan keluar ya. kepalanya kenapa? Oh, ini mulai, berarti kan dia ini sehat, nggak suka di dalam gelap. Kita tes saja. Nah, berarti dia nggak mau seperti ini. Berarti cacing di dalam tubuhnya hampir tidak ada. Dia tidak suka. Ya kan, tidak suka dia dengan kondisi seperti ini. Lihat, ini turun. Iya, dia turun. Lagi. Lihat. Turunnya itu dia. Oh, nah, terbukti kan dari 3 yang ini satunya nggak suka sepertinya. Kemarin dia suka seperti ini ya. Nah, ini sudah dia nggak suka, berarti dia tidak normal tubuhnya. Malah dia berjemur sana, lihat. Nah, Tuh panas. ya, berjemur. Itu lidahnya keluar. Suhu tubuhnya normal. Nah, Oh, dia nguap tuh. suhu tubuhnya normal dia, cuma Keadaannya lemah. badannya masih lemah, otot-ototnya masih lemah karena terlalu sering masuk antibiotik. Lemah, dapat serangan pula dari cacing parvo, jadi lemah dia. Jadi berdirinya
masih belum tegar, belum kokoh, kakinya masih belum kokoh. Nah dia berjemur. Kalau masih ada parpo, pasti dia nggak suka di panas, ya kan? Dia suka di kolong-kolong, tempat-tempat yang basah. Nah ini enggak, dia berjemur tengah hari. Jam berapa ini? Jam 10, sekitar jam 10. Pintar ya udah. Berarti suhu tubuhnya sudah normal, dia sudah sehat. Nah merah sudah, gusinya sudah mulai memerah. Ludahnya juga nah. Ntar dia berdiri ya coba. Masak waktu naga coba berdiri. Ayo berdiri. Bisa. Ya, dia berdiri walaupun masih sempoyongan. Dia berjalan terus. Ayo. Oke. 1, 2, 1, 2. Eki kuat. 1, 2. Kemana dia? 2. 2, 1, 2, berdiri. 1, 2. Sempoyongan ya. Aduh, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Gimana Eki mau? Iya, istirahat itu ya sayang ya. Yang pintar. Cuma dia nggak mau di tempat yang dingin seperti itu. Iya, terlalu dingin dia nggak mau. Dia tempat sejuk. Kalau di tempat basah dia tidak suka. Nah itu tandanya suhu tubuhnya sudah normal. Cuma dia masih perlu menambah energi supaya otot-ototnya kuat kembali seperti sedia kala. Oke, ngobrol ya sayang. Nanti tengah hari makan telur lagi kita ya supaya tambah sehat. Yuk kita lihat yang dua lagi. Nah kalau yang dua itu bisa dikeluarkan. Karena harinya panas gini. Harinya panas seperti ini. Mereka suka tempat yang basah. Makanya dikondisikan di handuk yang basah. Nah apalagi ini suka sekali. Kering lah. Basah nah, cepat kering lah. Nah kita percik-percik, kalau kering kita percik-percik aja. Kalau kering kita percik-percik aja. Dia suka. Yang terlalu basah juga kan, kita aturlah suhu tubuhnya. Kita ini mukanya kita usap-usap biar cepat. Nanti kita ganti airnya lagi. Jadi sorry. Nah jadi dia suka nyenyak tidurnya, dia istirahat. Jadi cacingnya nggak marah kalau tutungnya nggak mau diam. Cacingnya ngamuk, biar aja cacingnya tenang. Biar cacingnya jangan diganggu, makan telurnya. Nanti cacingnya keluar lewat lewat muntah. Kalau muntah kadang-kadang ya. Tapi sekarang kalau dulu dia lewat muntah ya, sampai ada keluar cacing. Saya kasih tahu tuh, dia malam itu keluar cacing, saya ambil, saya taruh di tutup toples, lalu saya titiskan Baiklin. Saya titiskan Baiklin, itu cacingnya nggak langsung mati. Saya pikir mati besoknya. Pas pagi saya periksa lagi, Baiklinnya kering, cacingnya masih hidup. Masih hidup gini, walaupun kurang lincah. Itu berarti, pikir aja sendiri, Baiklin sekeras Baiklin itu, pemutih itu, ditetesi di badannya, di cacing itu aja nggak mati. Apalagi cuma antibiotik atau obat herbal seperti danto payak dan lain-lain, kunyit dan lain sebagainya, itu nggak mempan itu cacing yang nggak mati. Sebenarnya prinsipnya kita jangan berperang dengan cacingnya. Jangan mengajak anjing kita berperang dengan cacing parpo. Tapi kita ajak berdamai. Karena kalau perang jelas anjing kita tidak akan mampu melawan. Ujung-ujungnya anjing kita kelelahan, ususnya mengalami luka berat, pendarahan dan sebagainya. Anjing kita banyak hilang energi. Sementara antibiotik, obat-obat herbal yang pahit-pahit itu cuma membuat cacing itu mabuk. Dan antibiotik hanya mampu
untuk bertahan. Sementara anjing apakah mampu bertahan berminggu-minggu? Nah, ada memang yang mampu berminggu. Nah, seperti embul ya, embul itu sampai itu seminggu mampu bertahan. Tetapi di hari ke-8 embul kolap. Karena dia sudah kehabisan energi berperang siang malam tanpa henti-hentinya, ya kan? Sehingga ketika cacing itu menyerang, sementara cacing aja nggak bisa mampus, lihat aja baik Lin aja tidak mampu membunuhnya, apalagi obat-obatan, entah itu obat medis maupun obat tradisional pun susah untuk membunuh cacing itu. Jadi caranya adalah menjinakkan cacing itu dengan cara kita beri dia makan telur. Nah, sementara anjing kita kondisikan untuk tenang tidur supaya mereka tidak terlalu merasakan sakit dan tidak ada gerakan-gerakan aktivitas yang mengganggu cacing itu ketika mereka melahap telur itu. Begitu sebenarnya kalau saya menganalisanya, merenungkannya, kok bisa telur itu jadi obat untuk, bukan obat sebenarnya, media untuk menjinakkan cacing parvo. Jadi parvo itu tidak bisa dibunuh, dimabukkan atau dibikin mabuk atau bikin sempoyongan mungkin oke, tapi ketika dia bangkit lagi, ketika dia sadar lagi, dia makin mengganas malah, ya kan? Seperti Jili misalnya, 3 hari Jili berkembang baik, mulai baik, tapi di hari ke-4 bangun lagi cacing itu. 3 hari Jili dikasih antibiotik, tidak mempan antibiotik, memang membaik asalnya. Saya kira sudah sembuh, tapi di hari ke-4 mulai menunjukkan. Di hari ke-5 Jili diserang habis-habisan, akhirnya Jili tutup mata karena dia sudah kehabisan tenaga melawan cacing itu. Cacing itu ketika dia bangun lagi, dia malah tambah gagah, malah tambah ganas. Jadi pendarahan berat akhirnya. Sementara Jili sudah 4 hari berperang, ke-5 hari dia lelah, tidak mampu melawan kekuatan serangan. Begitu juga seterusnya si Pehe, seterusnya si Moti ya, seterusnya embul. Nah, baru setelah saya dapat, karena saya sudah putus asa sekali, ini saya sudah putus asa. Dan ini juga diredasi waktu itu dia mau masuk baskom, ya saya suruh aja dia masuk baskom, nikmati saja hari terakhirmu, kata saya. Ini masuk baskom dia di hari ke-15 itu ya, di 2 minggu itu, di 2 minggu kita berperang dengan parvo itu. Di hari ke-15 dia ini sudah hadrasi berat, masuk ke baskom terus. Ya, saya sudah putus asa untuk menyembuhkan mereka, ya saya masukkan aja dia ke baskom. Sampai saya sambil menangis saya berkata, ya silahkan kamu masuk ke baskom, nikmatilah hari-hari terakhirmu. Dan ternyata sorenya dia keluar lagi. Dia tahu juga ternyata bahwa dia terlalu dingin, terlalu lama. Nah, lalu saya balut dia dengan saya lap dia dengan handuk, kain ya, handuk. Itu lambat sekali keringnya. Itu berarti kan menunjukkan bahwa pori-porinya sudah hampir tertutup. Tapi saya pikir waktu itu itulah hari-hari terakhirnya. Lalu saya balut dengan tisu, saya taruh di sini, pas di sini juga saya taruh tisu kering untuk di badannya. Saya tunggu baju-bajunya sudah saya persiapkan. Kebetulan ada baju cucu saya yang waktu itu masih baju cucu saya waktu kecil, saya siapkan untuk dia, untuk nanti kalau mau nguburnya pakai baju ini, saya bilang sama anak saya Iren ini ya. Dan ternyata sampai malam jam 7 masih hidup, 9, 10 sampai jam 12 kok masih hidup. Saya suruh anak saya Iren untuk bisa cek sampai subuh masih hidup. Ketika saya buka pagi hari pas matahari terbit, saya buka, bunyi itu waktu dia subuh itu, malam itu denyut jantungnya lemah ya Rena, tapi tetap berdenyut. Nah pas pagi hari saya buka pintu, ternyata dia refleks. Ketika bunyi pintu terbuka, kepalanya langsung berdiri mendongak gini. Wah, bocil masih hidup rupanya. Nah itu benar ajaib.
Keinginan hidupnya besar sekali si Tatang. Keinginan hidupnya besar sekali. Ya, nah lihat dia nih menikmati. Tidur mereka. Nah, kalau Eki tidak mau ya. Keluar Ekinya ya. Nah, Iya. mau, Dia mau dia. malah cuma ke teras Dia- karena dia teras ke itu teras aja, lihat ya. Dia mau tempat yang sejuk tapi tidak basah. Gitu. Berarti Eki sudah normal. Cuma Eki masih lemah. Kita lihat si Tetem lagi. Tetem ini belum normal juga. Dia masih aja dia. Dia seperti ini. Tapi saya kenalnya kan seperti itu. Kita lihat si Tetem. Masih adakah dia? Tengah hari panas. ini nggak apa-apa, nggak usah diambil kan. Ya, tidak. Kita lihat aja. Terus saya ambil. Ya ada di sana. Ada nggak? Di bawah sekali sana dia. Di bawah sekali. Jauh sekali di sana. Iya. Gimana saya mau Tapi memvideokan? di sini kan agak panas. Mana orangnya? Lihat. Coba dia, coba berapa nih kalau kemarin? Ambil kita kan. Nah itu orangnya. Kelihatan nggak? Ya itu Biarin kelihatan. aja dia tenang di situ. Nanti dia keluar sendiri kalau dia merasa di situ sudah hawanya terlalu dingin. Oke, kita naik lagi. Kita sudah tahu kondisinya. Iya. Nanti dia tenang, jangan diganggu. Nah itulah. Kita ke sana lagi ya. Kita lihat. Itu berjemur, Nah, itu ini induknya. berjemur. Ini berjemur tengah hari. Ini normal, anjing normal. Kalau dia suka berjemurnya normal. Tidak ada parpo. Artinya parpo itu tidak terlalu banyak. Ada terus, parpo itu selalu ada di dalam tubuh sebenarnya. Bisa. Cuma dalam jumlah yang masih bisa ditoleransi oleh pencernaan. Ini sebenarnya kalau untuk membunuh atau memusnahkan itu tidak bisa. Yang bisa kita lakukan untuk mengatasi virus itu satu-satunya hanya paling aman untuk anjing kita dan tidak menyiksa anjing kita adalah menjinakkannya. Jadi janganlah berperang, berdamailah. Oke? Berdamailah dengan penyakit itu. Oke.